Halo, perkenalkan saya Rismawati Pandianan dengan NIM 181414091. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi terkait proyek individu kalkulus diferensial saya. Nah, di sini terdapat sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Rani ingin membuat sebuah kandang kelinci dari kawat yang panjangnya 20 meter. Nah, kandang tersebut akan dibuat berbentuk balok dengan salah satu panjang rusuknya adalah 100 cm. Nah, jika volume kandang tersebut maksimum, berapakah panjang kedua rusuk lainnya? Nah, di sini untuk mencari panjang dari kedua rusuk lainnya yang belum kita ketahui itu, kita dapat menggunakan konsep turunan. Nah, turunan disebut juga derivatif. Secara umum, turunan menyatakan bagaimanakah sebuah besaran berubah akibat adanya perubahan besaran lainnya. Nah, di sini kita lihat turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang nilainya pada sebarang bilangan real x dapat didefinisikan dengan f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari f x plus h dikurang fx per h. Nah, kita lihat, dikatakan f terdiferensiasi atau dapat diturunkan di x sama dengan a jika limit h sama dengan 0, limit h menuju 0 dari f a plus h dikurang fa per h itu ada. Nah, selanjutnya, selain bentuk f aksen x, bentuk lain yang sering kita pakai dalam penulisan turunan fungsi yaitu y sama dengan fx adalah y aksen atau dx df atau bisa ditulis juga dengan dy dx atau d dx dari fx. Nah, selanjutnya konsep turunan dapat diaplikasikan untuk beberapa hal. Nah, berikut ada 5 hal yang dapat kita lakukan untuk mengaplikasikan konsep turunan. Yang pertama yaitu menentukan gradien garis singgung suatu kurva. Nah, di sini gradien garis singgung itu biasa kita lambangkan dengan M. Nah, pada suatu kurva Y sama dengan Fx, kita dapat merumuskan garis singgungnya dengan M sama dengan Y aksen sama dengan F aksen X. F aksen X. Nah, yang kedua, kita dapat menggunakannya untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Nah, suatu fungsi itu dikatakan interval naik apabila f aksen x-nya lebih besar dari 0. Begitu pula sebaliknya, suatu fungsi dikatakan intervalnya itu turun apabila f aksennya kurang dari 0. Nah, selanjutnya yaitu ada laju berkaitan. Nah, laju berkaitan ini dapat kita gunakan untuk mencari rumus kecepatan dengan menurunkannya sekali atau rumus percepatan dengan menurunkannya sebanyak 2 kali. Nah, untuk kecepatan dapat kita tulis P sama dengan S aksen sama dengan F aksen T, dan untuk percepatan kita turunkan 2 kali menjadi A sama dengan S aksen sama dengan F double aksen T. Nah, yang keempat yaitu kita bisa menggunakannya untuk menentukan nilai stasioner pada sebuah fungsi. Nah, jika suatu fungsi y sama dengan fx itu kontinu dan terdiferensiasi di x sama dengan a, dan f aksen x sama dengan 0, maka fungsi tersebut memiliki nilai stasioner di x sama dengan a. Nah, yang terakhir kita dapat menggunakannya untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk nilai maksimum ini, kita akan mendapatkan fx sama dengan 0, dan untuk f double aksennya akan kurang dari 0. Begitu pula kebalikannya, untuk nilai minimum f aksen x-nya sama dengan 0, dan f double aksen x-nya lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya ada juga nilai belok, di mana nilai f aksen x dan f double aksen x-nya sama, yaitu sama dengan 0. Selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana turunan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan Rani dalam membuat kandang kelinci. Nah, seperti soal yang tampilkan pada layar dan juga ada contoh kandang yang akan dibuat, kita akan mencoba membahasnya. Nah, di sini kita misalkan P sama dengan
panjang balok dalam sentimeter, L lebar balok dalam sentimeter, dan juga T sama dengan tinggi balok dalam sentimeter. Nah, kita ketahui panjang kawat sama dengan 20 meter, dan kita dapat ubah ke dalam sentimeter menjadi 2000 cm. Nah, kita ketahui juga tadi panjang salah satu rusuk. Nah, di sini kita ambil misalkan panjang salah satu rusuknya itu sama dengan P, sehingga kita dapatkan P sama dengan 1 cm. Nah, yang ditanya, berapakah panjang kedua rusuk lainnya dalam sentimeter? Nah, di sini adalah ilustrasi balok, kita beri nama panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kemudian hal pertama yang dapat kita lakukan yaitu menyatakan lebar balok dalam L dan tinggi balok dalam T dengan menggunakan keliling balok. Nah, kita tahu keliling balok itu sama dengan 2000 dan kita misalkan keliling balok itu sama dengan K. Nah, kemudian kita masukkan rumus keliling yaitu 4 dikali panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 2000. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 4, kita dapatkan 100 ditambah L tambah T sama dengan 500. Selanjutnya kita kurangi kedua ruas dengan 100, kita dapatkan hasilnya yaitu L sama dengan 400 dikurang T. Nah, selanjutnya untuk volume tabung sendiri, kita dapat menuliskan fungsinya terhadap variabel T. Nah, kita ketahui volume balok, ini harusnya volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita substitusikan nilai P tadi sama dengan 100 dan juga L adalah 400 dikurang T. Kemudian kita operasikan, kita dapatkan hasilnya VT sama dengan 40.000 T dikurang 100 T kuadrat. Nah, selanjutnya volume balok akan maksimum saat F aksen T sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ya. Nah, tadi seperti yang kita baca pada soal bahwa volume balok tersebut adalah maksimum sehingga VT-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita tinggal substitusikan nilai VT, kemudian kita turunkan sekali menjadi 40.000 T dikurang 200 T sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita operasikan, kita dapat nilai T sama dengan 200. Nah, untuk mencari lebar balok, kita tinggal mensubstitusikan nilai T yang tadi sama dengan 200 ke dalam L sama dengan 400 dikurang T. Kita substitusikan, sehingga kita dapatkan L sama dengan 400 dikurang 200. Sehingga hasilnya adalah L sama dengan 200. Nah, kesimpulannya, jadi panjang kedua rusuk lainnya adalah 200 cm. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan juga pengucapan. Saya mengucapkan terima kasih.